Apakah mengonsumsi daging babi itu haram atau tidak? Mungkin ini terdengar seperti pertanyaan agama semata. Tapi tunggu dulu, belum tentu haram. Larangan makan babi ternyata bukan cuma soal kepercayaan. Ada sejarah ribuan tahun, kebudayaan unik, bahkan sains dan kesehatan yang ikut berperan. Di video ini kita akan bahas secara menyeluruh. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Dari sudut pandang agama-agama dunia, antropologi, hingga medis. Jadi, yuk duduk santai, kita mulai pembahasannya. 1. Perspektif agama dunia. Dalam Islam, larangan terhadap babi sangat tegas. Disebutkan dalam Al-Quran setidaknya 4 kali. Surah Al-Baqarah 2 ayat 173, Al-Ma'idah 5 ayat 3, Al-An'am 6 ayat 145, dan An-Nahl 16 ayat 115. Tolong koreksi ya kalau salah. Daging babi disebut sebagai ris, najis atau kotor. Bukan hanya dagingnya, bahkan produk turnannya juga dilarang. Hukum ini bersifat mutlak, tidak berubah walau alasan medis berubah. Agama Yahudi juga melarang konsumsi babi. Tertulis dalam Taurat, Kitab Imamat 11 ayat 7, dan Ulangan 14 ayat 8. Salah satu alasannya babi berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, sehingga dianggap tidak bersih. Orang Yahudi ortodoks sangat ketat terhadap aturan kosher, dan babi tidak akan pernah masuk dalam daftar itu. Menariknya, dalam Kristen aturan makanan seperti larangan babi tidak lagi diwajibkan. Dalam Perjanjian Baru, khususnya di Kisah Para Rasul 10, Rasul Petrus mendapat penglihatan dari Tuhan bahwa semua makanan adalah bersih. Itulah sebabnya banyak orang Kristen di dunia barat bebas makan daging babi. Dalam Hindu, tidak ada larangan eksplisit terhadap babi, tapi umumnya umat Hindu yang taat menghindari semua jenis daging demi prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan. Sementara dalam Buddhisme, khususnya Mahayana, makan daging bisa dianggap menumbuhkan nafsu sehingga dihindari, termasuk babi. 2. Sejarah dan budaya larangan babi. Asal-usul larangan. Kenapa babi begitu spesial sampai dilarang di dua agama besar? Menurut teori antropolog seperti Mary Douglas, larangan ini berkaitan dengan keinginan untuk menjaga kesucian dan keteraturan. Babi dianggap ambigu, punya kuku belah seperti hewan bersih, tapi tidak memangah biak. Teori ekologi Marvin Harris. Antropolog Marvin Harris berpendapat larangan ini muncul dari alasan praktis. Di lingkungan kering seperti Timur Tengah, babi adalah hewan yang mahal, butuh air, tak bisa digunakan untuk kerja, dan makannya seperti manusia. Karena tak efisien, babi jadi hewan yang tidak disukai, lalu dianggap najis, lalu jadi hukum agama. Budaya Eropa dan Asia Timur. Di Eropa, terutama setelah masuknya agama Kristen, babi justru menjadi makanan populer. Sosis, ham, bacon, semuanya berbahan dasar babi. Di Tiongkok dan Asia Timur, babi bahkan dianggap simbol kesejahteraan. Hewan ini adalah lambang kelimpahan dalam kalender Tionghoa. 3. Alasan ilmiah dan kesehatan. Risiko parasit dan infeksi. Babi adalah salah satu hewan yang bisa membawa parasit berbahaya, seperti Trichinella spiralis, yang menyebabkan trichinosis. Juga ada risiko cacing pita, Taenia solium, dan virus tertentu. Dulu, di masa belum ada kulkas atau standar kebersihan, babi bisa sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Kandungan lemak. Daging babi, khususnya bagian tertentu, tinggi lemak jenuh. Kalau dikonsumsi berlebihan, bisa meningkatkan risiko kolesterol, obesitas, dan penyakit jantung. Produk olahan berisiko. Bacon, ham, sosis babi adalah daging olahan. Menurut WHO, daging olahan meningkatkan risiko kanker kolorektal. Tapi ini bukan cuma pada babi, semua daging olahan berisiko serupa. Tapi ada juga yang sehat. Beberapa bagian daging babi, jika diternakkan dan dimasak dengan benar, bisa kaya protein, B12, dan zat besi. Artinya, dalam konteks modern dan bersih, risiko bisa diminimalkan, meski tetap ada. 4. Perspektif sosial dan identitas. Simbol identitas. Bagi Muslim dan Yahudi, menghindari babi bukan sekadar diet, tapi simbol iman dan ketaatan. Seseorang bisa dikenal sebagai Muslim atau Yahudi taat hanya dengan mengatakan, "Saya tidak makan babi." Stigma sosial. Sebaliknya, di negara-negara barat seperti Amerika Serikat atau Jerman, tidak makan babi bisa dianggap aneh, bahkan jadi bahan candaan. Ini menunjukkan bahwa makanan adalah bagian dari budaya, bukan sekadar nutrisi. Konflik sosial. Isu babi sering muncul dalam konflik antar budaya. Makanan sekolah di Eropa yang menyajikan menu babi, kasus restoran fast food halal yang dituduh menyelundupkan babi.
Semua ini menunjukkan bahwa daging babi bukan sekadar makanan, tapi simbol batas budaya. 5. Situasi global. Siapa makan, siapa tidak? Negara-negara pemakan babi terbesar: Tiongkok, Jerman, Amerika Serikat, Vietnam. Negara dengan larangan atau minim konsumsi: Arab Saudi, Pakistan, Israel Ortodoks, sebagian Afrika Utara. Di Indonesia, meski mayoritas Muslim, konsumsi babi tetap ada di komunitas Bali, Tionghoa, dan Manado. Jadi, apakah mengonsumsi babi itu haram atau tidak? Jawabannya tergantung dari mana kamu melihatnya. Kalau kamu seorang Muslim atau Yahudi, ya, itu haram. Tapi di agama lain atau budaya lain, itu bisa diterima bahkan dibanggakan. Dari sudut pandang sains, ada risiko kesehatan, tapi bisa dikendalikan. Yang menarik, daging babi adalah salah satu makanan paling kontroversial di dunia, karena ia menyentuh 3 hal penting dalam hidup kita: iman, identitas, dan kesehatan. Apakah kamu menghindarinya karena kepercayaan, atau karena alasan pribadi? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.